Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Manaqib Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah Fir'aun, yang mengaku sebagai Tuhan, dan tidak pernah sakit. Jika membicarakan tentang kisah Fir'aun, maka hal yang langsung kita ingat adalah kezoliman, kesombongan, dan kedurhakaannya pada Allah. Bahkan, dirinya juga mengaku sebagai Tuhan. Kisah tentang Fir'aun yang sangat populer di tengah umat Islam, adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, menyerukan tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, saking sombongnya, Fir'aun justru menuduh Nabi Musa dan Nabi Harun menggunakan sihir. Tak hanya itu saja, kekejaman Fir'aun juga terjadi ketika ia mendapatkan ramalan bahwa ada anak laki-laki yang lahir, dan menyebabkan kehancuran di Mesir. Ia pun segera memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Kisah tentang Fir'aun pun banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kisah tersebut menjadi pembelajaran bagi umat Islam, agar takut dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap perbuatan buruk yang dilakukan di dunia. Tapi, selama 400 tahun Fir'aun tidak pernah sakit. Padahal sebagai manusia, tentu sangat wajar jika dalam hidupnya mengalami sakit. Sedangkan yang dialami oleh Fir'aun ini tidaklah lazim. Lalu, apa rahasia Fir'aun hingga ia tidak pernah sakit? Untuk mengetahui alasan kenapa Fir'aun tidak pernah sakit selama 400 tahun, berikut sebagaimana dirangkum melalui berbagai sumber. Fir'aun mengaku Tuhan bukan karena kekayaannya. Dalam sejarah Islam, umat Islam mengetahui bahwa raja yang sangat zalim, durhaka, dan sombong adalah Fir'aun. Tapi, tahukah sahabat bahwa nama sebenarnya bukanlah Fir'aun? Hal ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thorik, yang merupakan dai lulusan Al-Azhar Mesir. Diterangkan bahwa nama asli Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Walid bin Musab bin Ma'an. Sedangkan nama Fir'aun sendiri menurut para ulama, adalah gelar untuk Raja Mesir di zaman tersebut. Ini adalah nama gelar yang diberikan kepada raja, dari raja-raja bangsa yang berpostur besar. Seperti halnya Raja Persia disebut Kisra, Raja Romawi disebut Kaisar, dan Raja Habasyah disebut Najasyi, jelas Imam Syaukani. Di sisi lain, ada ahli sejarah yang berpendapat bahwa Fir'aun adalah Ramses II, dengan alasan ada beberapa ciri dan bukti yang ditemukan pada muminya. Yakni terdapat fosil hewan laut di tubuh mumi Fir'aun. Salah satu hal yang tidak bisa dilupakan dari sosok Fir'aun adalah pengakuan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tentu ini adalah sikap yang sangat tidak baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang lainnya. Ternyata alasan atas pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan, bukanlah karena dirinya sebagai pemilik kekayaan. Karena di saat itu ada banyak raja yang juga kaya, bahkan lebih kaya darinya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, penyebabnya adalah karena Fir'aun memiliki sesuatu yang tidak lazim, atau tidak umum sebagaimana dimiliki oleh penguasa lainnya, atau orang biasa. Di mana ia dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala berupa istidraj tulul, afiyah, hidup sekian lama tanpa pernah merasakan sakit. Hidup 400 tahun tanpa mengalami sakit. Sebagai seorang manusia, wajar jika sewaktu-waktu bisa mengalami sakit. Baik itu sakit yang ringan maupun yang berat. Namun, tidak lazim jika ada seorang manusia yang selama hidupnya tidak pernah mengalami sakit. Tentu ini akan mengundang pertanyaan dari banyak orang. Tetapi, jika hal tersebut sudah menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Bahkan bagi seorang Fir'aun sekalipun yang terkenal dengan kezalimannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai dirinya bisa hidup selama 400 tahun tanpa sakit. Hal ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Mukatil, 3/336.
Fir'aun hidup selama 446 tahun. Selama hidupnya, Fir'aun memiliki tubuh yang sehat dan bugar tanpa pernah mengalami sakit. Meski hanya berupa pusing atau flu sekalipun, Fir'aun bahkan tidak pernah merasakan kelelahan. Seandainya dalam semalam saja Fir'aun dilanda sakit berupa pusing atau demam, maka ia akan sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak berpikiran untuk mengakui bahwa ia adalah Tuhan. Hal ini pun dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Qut al-Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya yang menyebabkan Fir'aun sampai berani mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi," hal ini disebabkan karena ia mengalami masa sehat dalam hidupnya yang begitu lama. Dia hidup 400 tahun dan tidak pernah merasakan sakit meski sekedar kepalanya pusing, badannya meriang, dan bahkan tidak merasakan lelah. Karena itulah dia kemudian berani mengaku sebagai Tuhan, semoga Allah melaknatnya. Seandainya saja Fir'aun merasakan sakit sedikit meski sehari saja, niscaya itu sudah cukup membuat ia merasa tidak punya apa-apa, sehingga tidak berani mengaku menjadi Tuhan. Itulah sebagian kisah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, dan tidak pernah sakit selama 400 tahun. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika terlalu banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.